warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Rahma Mukni dengan NIM 2414070220 BP 24 mata kuliah PSSPI. Saya kelompok 5 dengan materi Daulah Bani Umayyah II, Islam di Andalusia. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas pastinya Daulah Bani Umayyah I, Islam di Andalusia. Sekarang kita membahas Daulah Bani Umayyah II, Islam di Andalusia. Jadi waktu itu Islam masuk ke Spanyol. Islam masuk ke Spanyol. Sini, Islam masuk ke Spanyol. Jadi, Islam masuk ke Spanyol pada abad ke-8, tepatnya tahun 711 Masehi. Ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Jenderal Tariq Ibnu Ziyad menyerang ke semenanjung Ibra. Hampir seluruh semenanjung Ibra jatuh di bawah kekuasaan Muslim dalam waktu relatif singkat. Jadi Islam masuk ke Spanyol tadi pada abad ke-8. Pada abad ke-8. Kita lanjut yang kedua. Periodeisasi Spanyol, Islam di Spanyol. Periodeisasi Islam di Spanyol. Jadi Islam masuk ke Spanyol pada periode pertama, tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Jadi tanggal berapa tadi? Yang pertama tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Yang kedua, periodeisasi Islam di Spanyol. Yang kedua pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Mari kita catat. Tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Dan yang ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Yang ketiga, tahun 912 Masehi sampai 1113 Masehi. Dan yang keempat, pada tahun 1013 Masehi sampai 1085 Masehi. Tahun 1013
13 Masehi sampai 1085 Masehi. Jadi, periodeisasi Islam di Spanyol ada bertahap-tahap dan bertahap-tahapnya ada 4. Yang pertama, pada tahun 711 Masehi sampai 715 Masehi. Yang kedua, tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Dan yang ketiga, tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Yang keempat, tahun 1013 Masehi sampai 1085 Masehi. Jadi sekarang kita bahas tentang kemajuan yang digapai dan faktor yang mendukung kemajuan pada Daulah Bani Umayyah. Kemajuan yang digapai dan faktor yang mendukung. Kemajuan yang telah dicapai pada masa Bani Umayyah II. Yang pertama, yaitu kemajuan teknologi. Yang kedua, kemajuan ekonomi. Dan yang ketiga, kemajuan pendidikan. Dan faktor yang mendukungnya yaitu ini kemajuannya. Sekarang kita catat faktor yang mendukungnya. Ini ya. Faktor yang mendukung. Yang pertama, infrastruktur yang baik. Dan yang kedua, yaitu pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia. Pendidikan dan keterampilan mungkin maaf
maaf ya teman-teman, tadi saya menjelaskannya terlalu lama mungkin videonya terpotong. Maaf ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Keruntuhan Daulah Bani Umayyah di Spanyol. Yang pertama disebabkan oleh kemunduran politik. Dan yang kedua disebabkan oleh perpecahan internal. Perpecahan internal. Dan yang ketiga, serangan eksternal. Serangan eksternal. Yang keempat, kebebasan pemimpin yang kuat. Keterbatasan pemimpin yang kuat. Dan yang terakhir ada proklamasi keagamaan. Proklamasi keagamaan. Yang terakhir, oke, ini kita sudah selesai. Yang terakhir kita masuk ke dampak Daulah Bani Umayyah terhadap bangsa Eropa. Dampak Bani Umayyah terhadap bangsa Eropa. Jadi ini dampak Bani Umayyah terhadap bangsa Eropa ada 5. Yaitu yang pertama, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, pengaruh dalam bidang aspek dan seni. Pengaruh dalam bidang aspek dan seni. Yang ketiga, sistem ekonomi dan perdagangan. Perdagangan. Yang keempat, perkembangan agama dan filsafat. Ini pasti sudah hilang ya. Agama dan filsafat. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial dan politik. Sekian, terima kasih. Aku pulang.